Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiyah, diselamatkan dari berbagai macam musibah, malapetaka, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang ilmu fikih yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah kita telah sampai pada pembahasan tentang urusan darah. Ya, darah ini apakah najis atau tidak tergantung darah apa. Ya, kalau darah haid, darah nifas itu najis. Kalau darah yang keluar dari hewan yang najis seperti darah yang keluar dari babi atau dari anjing, maka dia najis. Kalau darah yang keluar dari ikan, maka dia suci karena bangkainya saja suci. Jelas? Kalau darah yang keluar dari manusia dan dari hewan yang halal dimakan seperti ayam, sapi, kambing, onta, kalau itu jumlahnya sedikit, hanya beberapa titik saja, maka itu dimaafkan, tidak mengapa. Tapi kalau mengalirnya banyak, ngocor gitu, maka ini yang jadi pembahasan kita. Ini yang dijadikan perbedaan di antara para ulama. Para ulama berbeda pendapat, apakah dia suci atau dia najis. Paham, Pak? Itu ringkasannya, ringkasan kajian itu. Apa tadi, ada yang bisa ngulang? Ada yang bisa ngulang enggak? Coba kita catat ulang. Darah. Kalau darah haid, darah yang keluar dari kemaluan perempuan, ya, atau nifas, dan termasuk darah yang keluar dari kemaluan baik laki-laki atau perempuan, depan ataupun belakang, ini semuanya najis. Kalau darah itu keluar dari hewan yang memang najis seperti anjing dan babi, maka dia pasti najis. Kalau darah itu keluar dari hewan yang haram dimakan, dia juga masuk ke situ, yaitu najis. Kalau darah itu keluar dari ikan atau hewan laut secara umum, maka dia suci karena bangkainya saja suci, maka darahnya suci. Ya, tidak najis. Ya. Kemudian darah yang ada atau keluar dari manusia dan hewan yang halal dimakan seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau, onta, dan semua hewan yang halal dimakan termasuk apa? Kelinci dan semisalnya, burung-burung. Nah, itu bagaimana darahnya? Tergantung. Kalau sedikit, maka dia dimaafkan. Tapi kalau banyak, inilah yang jadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Paham, Pak? Paham? Itu ringkasannya itu. Selesai kajian kita. Nah, yang jadi perlu dirinci apa, Pak? Darah yang sedikit itu seperti apa? Tadi kan darah yang keluar dari manusia atau hewan, kalau sedikit masih dimaafkan. Seperti yang keluar dari manusia, contohnya apa, Pak? Orang sholat misalnya ada nyamuk gigit kan, terus kita gini-gini, ada darahnya atau tidak? Ada darahnya, itu sedikit, nggak apa-apa, itu nggak. Itu semua sepakat tidak najis. Ya. Kemudian darah seperti apa? Orang mau periksa darah biasanya disuntik sedikit tuh, cetek.
Ya, atau tes darah, mau ngetes darahnya A atau B atau O, itu dites sedikit tuh. Yang gitu tuh enggak najis. Apa yang termasuk yang sedikit apa? Hah? Mimisan banyak atau dikit, Pak? Banyak kalau itu jadinya banyak. Yang sedikit itu yang kayak tadi itu, yang secuil dikit, luka sedikit karena pisau ibu-ibu masa kena sedikit doang. Tapi kalau ngocornya banyak itu termasuk yang banyak. Ya. Kemudian sekarang darah yang ngocornya banyak, yang keluarnya banyak, seperti apa? Seperti hewan yang sering kita lakukan, masyarakat lakukan, yaitu orang menyembelih apa? Ayam, menyembelih kambing, menyembelih domba, menyembelih sapi, itu kan keluarnya darah banyak. Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat dari orang ulama. Termasuk yang banyak keluar darahnya seperti orang kecelakaan, ya, ngocor di kepalanya, di tangannya, atau orang berperang, kemudian ada sayatan pedang, ya, keluar darahnya banyak, ada tusukan tombak, keluar darahnya banyak. Nah, termasuk juga dalam praktek-praktek pengobatan atau kedokteran. Seperti apa? Ketika orang donor darah, itu keluar darah atau tidak? Memang sengaja dikeluarin kan? Banyak atau sedikit? Sekantong, Pak. Berapa mili, Pak? Hah? 2,5 liter. Kan banyak. Itu termasuk daman masfuhan. Oh, dua banyak banget ya liter. 2,5 cc, 250 cc, mili atau cc? Ya pokoknya banyak sekantong lah. Donor darah, kan keluar darah tuh banyak. Kemudian apa lagi contohnya? Fasdu. Tahu fasdu, Pak, ya? Dicolok di nadi tertentu, jalur tertentu, keluarin untuk pengobatan. Termasuk bekam, keluar darahnya banyak atau tidak? Banyak. Nah, ini nih, kita harus tahu hukumnya, najis atau suci, kan gitu. Kemudian apa lagi? Ya, luka-luka mimisan tadi termasuk, ya, itu darah keluar banyak. Nah, kalau keluar banyak darahnya, ini yang jadi pembahasan kita. Ini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, Pak. Jadi kebanyakan mayoritas ulama, bahkan penulis mengatakan di sini, damul insan, darah manusia itu mukhtalafun fihi. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal itu. Fal masyhuru 'inda ashabil madzahibil fiqhiyah anna ad-dama najisun. Yang terkenal dari pendapat mazhab yang 4, mazhab fikih yang 4. Apa saja mazhabnya? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mereka mengatakan darah itu najis. Maksudnya darah yang mana? Darah yang banyak. Tapi mereka juga mengatakan kalau cuma sedikit, kayak tadi nyamuk gini doang, itu tidak mengapa, itu dimaafkan. Nah, apa dalilnya? Penulis mengatakan walaisa indahum hujjatun illa annahu muharramun binassil Qur'an. Mereka tidak ada dalilnya kecuali karena ada dalil yang mengharamkan untuk mengkonsumsi darah yang banyak di dalam Al-Quran. Ini kata penulis ya. Apa dalilnya? Yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 145. Surat Al-An'am ayat 145. Silakan buka Al-Qurannya biar kita sambil bahas ayat ini. Di HP bisa, di Al-Quran bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuh." Katakanlah bahwa saya tidak mendapati di dalam firman Allah atau ayat-ayat wahyu yang disampaikan kepada saya, ya, sesuatu yang haram bagi orang yang akan mengkonsumsinya, memakannya. Jadi sampaikanlah bahwa tidak ada yang haram untuk dimakan, ya,
illa ayyakuna maitatan, kecuali sesuatu yang menjadi bangkai, ya, hewan yang menjadi apa? Bangkai. Au damam masfuhan, atau darah yang mengalir, darah banyak mengalir. Au lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena daging babi itu najis. Nah, ini yang dijadikan dalil sama jumhur ulama, mayoritas ulama. Fastalzamu minat tahrim an-najasata kama fa'alu fil khamri. Dan mereka mengatakan bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka berarti itu adalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, diminum, maka itu najis. Ini kaidahnya mayoritas ulama mengambil dari dalil ini. Sama seperti pendapat sebagian ulama tentang masalah apa? Khamar yang kita bahas kemarin. Ya, walaupun pendapat yang kuat adalah semua yang haram belum tentu najis. Paham? Nah, tapi dalam memakai ayat ini, sebagian ulama mengatakan, ya, ketika Allah mengharamkan seseorang untuk mengkonsumsi benda-benda tersebut, bangkai, darah yang mengalir yang banyak, dan juga daging babi, maka menunjukkan itu semuanya najis. Memang kalau kita lihat tiga yang disebutkan sama Allah ini, itu bangkai najis atau tidak? Najis, kecuali bangkai apa? Ikan sama belalang. Kemudian babi, daging babi, babinya juga semuanya najis atau tidak? Najis. Maka ketika disebutkan babi dan juga bangkai, maka ini juga termasuk, yaitu apa tadi? Darah yang banyak yang mengalir, termasuk juga najis. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama menukil tentang ijma', kesepakatan tentang hal ini, ya, bahwa darah yang mengalir itu najis. Mengalir berarti banyak, Pak, ya. Ya. Ulama yang menukil tentang ijma', kesepakatan ulama itu siapa saja? Banyak. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan jilid 1 halaman 240, beliau berkata, Su'ila Ahmadu, Imam Ahmad pernah ditanya, ad-damu wal qayhu indaka sawa, apakah darah dan nanah itu menurut anda itu sama hukumnya? Maka Imam Ahmad mengatakan tidak, la, ad-damu lam yakhtalifin nasu fihi, terkait dengan darah gak ada perbedaan pendapat di kalangan manusia tentang hal itu. Artinya kalau darah itu menurut Imam Ahmad apa? Najis. Wa qala marratan, dan di lain kesempatan beliau berkata, al-qayhu was-sadidu wal muddatu atau wal madatu indi ashalu minad dam. Ya, nanah yang keluar dari luka itu menurut saya lebih mudah, ringan daripada darah. Artinya kalau nanah itu menurut beliau tidak najis, tapi kalau darah itu najis. Ya. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma', beliau menukil ittifaqul ulama ala najasatid dam, kesepakatan para ulama tentang najisnya darah. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari juga menukil yang sama, kesepakatan para ulama tentang darah itu najis, darah yang banyak. Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid juga mengatakan, wa hukmu kulli damin kadamil haidhi. Perhatikan perkataan beliau, hukum semua darah itu sama seperti darah haid. Berarti apa? Najis. Illa anna qalilad dami mutajawazun anhu, kecuali kalau darah itu sedikit maka ini dimaafkan. Darah sedikit seperti apa tadi? Nyamuk. Kemudian apa tadi? Colokan sedikit, kena duri sedikit, itu masih dimaafkan. Ya. Li syartillahi azza wa jalla fi najasatid dami an yakuna masfuhan.
Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan tentang najisnya darah itu karena dia masfuhan, daman masfuhan. Perhatikan ayat tadi, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, yang banyak. Fahina idzin huwa rijsun warijsu an-najasah. Maka darah itu rijsun, dan rijsun itu adalah najis. Wa hadza ijma'un minal muslimin anna ad-dama al-masfuha rijsun najisun. Dan inilah kesepakatan semua kaum muslimin bahwa darah yang banyak yang mengalir itu adalah najis. Ulama yang lain, Imam Ibnul Arabi dalam kitab Ahkamul Quran jilid 1 halaman 79, beliau berkata, ittafaqal ulama'u ala anna ad-dama haramun najisun. Para ulama sepakat bahwa darah itu haram dan najis. Lama yu'kalu wa la yuntafa'u bihi. Maka tidak boleh dimakan, tidak boleh pula dimanfaatkan. Wa qad ayyanahu Allah Ta'ala hahuna mutlaqan wa ayyanahu fi suratil an'am muqayyadan bil masfuh. Dalam ayat ini, mungkin di surat yang lain ya, Allah menyebutkan secara umum yaitu darah haram gitu saja. Kemudian di surat Al-An'am yang kita sebutkan tadi, ayat berapa tadi? 145. Itu disebutkan daman masfuhan, darah yang banyak yang mengalir. Wa hamalal ulama hahuna al-mutlaqu 'ala al-muqayyad ijma'an. Ya, sehingga kata-kata darah itu ya harus diikat dengan kata-kata yang banyak. Sehingga kalau cuma sedikit enggak najis. Tapi kalau banyak baru najis. Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Waddalailu ala najasatid dami mutadhahiratun. Dalil-dalil tentang najisnya darah ini sangat banyak sekali. Wala a'lamu fihi khilafan an ahadin minal muslimin. Dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorang pun dari kalangan para ulama. Dan pendapat ini yang kemudian dikuatkan oleh penulis Abu Malik rahimahullah ta'ala hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa darah itu najis karena berdasarkan ijma' tersebut. Namun demikian, memang ada ulama lain yang mengatakan bahwa ijma'nya tidak sah. Kesepakatan yang dikatakan kesepakatan itu tidak benar. Ini menurut sebagian ulama, dan ini kita harus memaklumi adanya perbedaan pendapat apakah ijma' itu sabit atau tidak, ijma' itu betul-betul terjadi atau tidak. Karena kalau kita lihat itu dalilnya lumayan kuat juga. Nah, kita akan urai ini Pak, biar kita tahu bagaimana perbedaan pendapat ulama itu seperti apa terjadinya. Tadi ya, jadi satu pendapat mengatakan apa Pak? Najis, darah yang banyak. Kalau bapak lagi nyembelih ayam, nyembelih sapi, itu keluar banyak darah itu najis. Ini satu pendapat. Ini pendapat 4 mazhab. Dalilnya firman Allah tadi, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak mendapati sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh orang yang mau makan dalam wahyu yang diberikan kepada saya, kecuali bangkai, darah yang mengalir yang banyak, atau daging babi. Walaupun pendapat yang kedua mengatakan bahwa apa? Ayat tersebut tidak menunjukkan itu sebagai sesuatu yang najis. Ayat tersebut hanya mengatakan apa? Itu diharamkan untuk dimakan. Kalau masalah bangkai itu najis karena memang ada dalil lain. Kemudian terkait dengan babi karena ada keterangan di ayat itu. Aulah khinzirin fa innahu rijsun, atau daging babi karena babi itu najis, itu sepakat. Tapi masalah darah itu hanya diharamkan untuk dimakan. Ini pendapat kedua Pak ya. Tapi bukan berarti darah itu najis. Ya, apa dalilnya? Ya, dalil yang lain. Ya, pendapat kedua ini saya sampaikan di sini. Penulis mengatakan ya, ulama yang mengatakan bahwa darah yang banyak itu tidak najis itu adalah diantaranya Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam Siddiq Hasan Khan. Ini ulama dari
India atau dari mana, sekitar India atau Pakistan. Kemudian Imam Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walaupun ini perlu dicek, soalnya saya lihat ceramah beliau tidak serta-merta mengatakan bahwa darah yang banyak itu suci, tidak. Bahkan beliau merinci. Beliau mengatakan gini, Pak. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan darah yang keluar dari dua kemaluan depan dan belakang itu najis. Ya, darah anak Adam, maksudnya darah manusia itu najis, kata beliau. Beliau mah berpendapat najis seperti pendapat pertama mayoritas ulama. Nah, darah yang keluar dari hewan yang halal untuk dimakan itu juga najis menurut beliau, Syekh Utsaimin. Ya, kecuali yang sedikit. Kalau sedikit ini tidak najis. Ya, ini sebenarnya mungkin salah dari penulis dalam menukil perkataan. Syekh Utsaimin sebenarnya berpendapat seperti pendapat pertama, yaitu apa? Najis, kecuali yang sedikit. Nah, jadi kalau dilihat berarti siapa yang berpendapat itu darah yang banyak itu suci? Siapa, Pak? Imam Asy-Syaukani, kemudian Syekh Siddiq Hasan Khan, kemudian Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Termasuk ya ulama-ulama yang masih hidup sekarang juga beberapa saya mendapati seperti Syekh Walid Sa'idan hafizahullah ta'ala, beliau masih hidup. Beliau berpendapat juga bahwa darah yang mengalir banyak itu suci. Dalilnya kurang lebih sama seperti yang akan disampaikan. Termasuk sebagian ustadz-ustadz kita juga berpendapat darah itu suci, tidak najis. Silakan antum searching di Google, di YouTube. Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala, setangkapnya saya tadi, beliau mengatakan itu suci, tidak apa? Najis. Sehingga darah yang dikeluarkan dari manusia untuk donor darah itu suci. Ustaz yang lain juga demikian. Ingat, Pak, suci bukan berarti boleh dimakan. Kalau terkait darah itu haram dimakan, ini sepakat ulama. Dalilnya ini ayat tadi Al-An'am ayat 145. Tapi terkait dengan darah yang banyak itu suci atau najis, baru ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, kita akan lihat dalil pendapat kedua yang mengatakan bahwa darah yang banyak itu adalah suci adalah yang pertama. Karena asal segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang jelas yang menegaskan bahwa itu najis. Menurut pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa ayat yang disampaikan oleh ulama tadi yang pendapat pertama itu tidak jelas, tidak sharih mengatakan najis. Tapi ayat itu hanya menjelaskan itu diharamkan. Dan haram belum tentu najis. Nah, dan mereka mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan, dan kami tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci darah selain darah haid saja. Ya, la na'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ghasli damin ghairi dami haidin. Kami tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci darah selain darah apa? Haid. Kalau darah haid jelas dalilnya telah kita sampaikan. Tapi darah yang lain enggak ada dalilnya. Ma'a kathrati ma yusibul insana min juruhin wa nahwiha. Ya, padahal banyak kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW itu orang yang kena luka, kena sayatan pedang, kena tombak, atau luka yang biasa. Ya, falau kana damu najisan la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam li du'ail hajati ila dzalik. Seandainya darah itu najis, tentunya pasti akan ada dalil-dalil hadis yang menjelaskan Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci darah. Tapi kan ternyata nggak ada. Lumayan kuat juga, Pak. Yang kedua, dalil kedua, annal muslimina ma zalu yusalluna fi jirahatihim wa qad yasilu minhumud damul katsir alladzi laisa mahallan lil afu. Sesungguhnya kaum muslimin dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mereka biasa melaksanakan sholat dalam keadaan badannya terluka, banyak luka-luka di badannya. Ya, bahkan di antara mereka itu ada yang ngalir
darahnya tuh kenceng, deras, tapi mereka masih tetap melaksanakan sholat. Kalau seandainya darahnya sedikit pasti kan dimaafkan, tapi kalau banyak kan enggak. Walam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam al-amru bi ghaslihi, dan tidak ada nukilan dalil yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan untuk mencuci darah yang menempel di badan mereka atau kain mereka atau pedang mereka. Walam yarid annahum kanu yataharrazuna anhu taharruzan syadidan, dan tidak ada juga riwayat yang dinukil dari para sahabat bahwa mereka menghindarkan diri dari darah. Tidak ada itu. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dan disambungkan sanadnya oleh Imam Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih, ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Kaum muslimin dahulu biasa sholat dalam keadaan ada luka-luka di badan mereka, tentunya luka-luka yang mengeluarkan darah. Dalam hadis tentang sahabat Ansar, ya, pernah sahabat Ansar itu qama yusalli fil lail, salat di malam hari, faramahul musyriku bisahmin, maka ada orang musyrik yang melempar dia dengan anak panah, nanceplah di badan dia, fawada'ahu wa naza'ahu, maka diambillah tuh sambil sholat ini, diambil apanya, dicabut anak panahnya lalu diteletakkan. Hatta ramahu bi thalathati ashum, bahkan masih lanjut itu sholat sampai dilempar 3 kali anak panah. Thumma raka'a wa sajada wa madha fi salatihi, namun beliau masih lanjut aja, ruku', i'tidal, sujud sampai selesai sholat. Wa huwa yamuju daman, padahal darahnya mengalir sangat deras. Ini riwayat ini sahih, ya, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dan disambung sanadnya oleh Imam Ahmad, dan hadisnya riwayatnya sahih. Berarti darahnya dikit atau banyak, Pak? Banyak. Najis atau tidak? Tidak. Batal enggak sholatnya? Enggak. Oh, lanjut kok. Dan Nabi SAW tahu enggak, Pak, kejadian kayak gini? Tahu. Gak mungkin gak tahu. Wong beliau yang jaga. Sahabat Ansar ini lagi jaga, Pak. Jaga, yang para sahabat yang lain sedang istirahat, beliau jaga sambil sholat. Kaum musyrikin, orang-orang musyrik lempar panah. Kejadian ini gak mungkin gak viral. Pasti kejadian ini terdengar sampai kepada Nabi SAW. Seandainya gak sampai kepada beliau, ingat, wahyu masih lanjut turun. Pasti akan turun ayat tentang hal itu. Tapi faktanya dibenarkan sama Nabi SAW, menunjukkan itu tidak najis. Dan ini sangat kuat ini, Pak. Dan ini praktek dari sahabat. Dan sahabat baca ayat tadi yang dijadikan dalil sama pendapat pertama atau tidak? Baca. Pasti memahami itu. Tapi mereka mengatakan bahwa secara perbuatan mereka mengatakan apa? Enggak najis, sah sholatnya, lanjut. Ya, padahal darahnya sangat banyak. Di dalam kitab Tamamul Minnah di halaman 51 dan 52, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hukum tersebut. Wa huwa fi hukmil marfu'. Kejadian apa, Pak? Para sahabat ada yang sholat dalam keadaan darahnya bercucuran, termasuk sahabat Ansor ini yang dilempar panah sama orang-orang musyrikin sehingga beliau sholat dalam keadaan darahnya bercucuran. Ini hukumnya, walaupun kejadiannya menimpa sahabat, tapi hukumnya marfu sampai ke Rasulullah SAW. Li'annahu yustab'adu 'adatan an alla yattali'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Karena enggak mungkin Nabi SAW enggak tahu tentang hal ini, pasti Nabi tahu. Falau kana damul katsiru naqidan labayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Seandainya darah yang banyak yang mengalir di tubuh sahabat itu membatalkan sholat, pasti Nabi SAW akan menjelaskan untuk mengulang sholatnya tadi. Tapi ternyata enggak ada, riwayatnya enggak ada. Lianna ta'khiral bayani an waqtil hajati la yajuz kama huwa ma'lumun fi ilmi al-usul. Karena sebagaimana diketahui dalam ilmu usul fikih, ya, menunda penjelasan itu enggak boleh. Maksudnya apa, Pak? Kalau seandainya itu sesuatu yang membatalkan,
pasti Nabi SAW akan menjelaskan itu batal, hendaknya diulang wudunya, diulang sholatnya, dan dibersihkan karena itu najis. Seandainya itu najis, seandainya itu membatalkan. Nabi SAW saat itu tidak ada penjelasan, maka menunjukkan itu tidak batal dan tidak najis. Jelas Pak? Ini ilmu usul fikih. Nah, wa ala fardi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khafiya dzalika alaihi atau khafiya dzalika alaihi fama huwa bi khafin 'ala Allah alladzi la takhfa 'alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama'. Seandainya kita katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu tentang hal itu. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu, tentunya hal itu tidak mungkin tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu semuanya. Semua yang di langit dan di bumi Allah tahu semuanya. Yang tersembunyi, yang terang-terang Allah tahu. Falau kana naqidan aw najisan law auha bidzalika ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama huwa zahirun la yakhfa ala ahadin. Seandainya darah yang banyak itu keluar dari manusia itu membatalkan wudu seseorang atau sholat seseorang, atau itu adalah sesuatu yang najis, pasti Allah akan mewahyukan kepada Nabi SAW untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi faktanya tidak ada ayat tentang hal tersebut, tidak ada juga hadis tentang najisnya benda darah tersebut yang banyak itu. Maka dengan ini jelaslah bahwa darah itu suci. Gimana Pak? Dah mantap belum? Jadi kalau Bapak berpendapat ini santai, ya kan? Bapak lagi nyembelih kambing, ayam, muncalat juga suci, dibersihkan saja. Kalau bersihkan silakan, nggak bersihkan juga masih suci. Sama dokter lagi praktek bedah, praktek bedah kan pasti ngotor darah itu. Nah itu juga suci. Ini pendapat yang kedua. Dan dalilnya lumayan kuat loh Pak sebenarnya. Kita lihat dalil berikutnya Pak. Dalam hadis tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah terbunuhnya Umar bin Khattab? Shalla Umaru wa jurhuhu yath'abu daman. Beliau salat lalu ditusuk sama siapa? Abu Lu'lu al-Majusi, orang Majusi dari belakang. Sehingga Umar bin Khattab mengalir darahnya. Ya, dalam keadaan sholat. Ya, itu beliau tidak membatalkannya. Ya, masih melanjutkan sholatnya tersebut. Ya. Kemudian hadis Aisyah dalam kisah wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lamma usiba Sa'dun ibnu Mu'adzin yaumal Khandaq ramahu rajulun fil aqhal fadaraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Ketika Sa'ad bin Mu'adz pada perang Khandaq, beliau dilempari entah panah ataupun tombak di badan beliau. Maka Rasulullah SAW merawat Sa'ad bin Mu'adz di masjid dan dibuatkan tenda untuk beliau agar Nabi SAW bisa menjenguk Sa'ad bin Mu'adz tersebut. Maka tiba-tiba lukanya itu ya fabainama huwa dzata lailah, di suatu malam tafjuru kalmuhu fasalad dam, maka lukanya itu memancarkan darah min jurhihi hatta dakhala khaba ila jambihi. Ya, faqalu ya ahlal khaba ma hadha alladhi yatina min qablikum atau min qibalikum fanadharu fa idza Sa'dun qad infajjara kalmuhu wa damu lahu hadirun famata. Maka orang-orang pun kaget, kok dalilnya darahnya mengalir, apa yang terjadi ini wahai kaum muslimin? Maka mereka pun mengecek, ternyata ya lukanya Sa'ad itu meledak, kemudian darahnya mengalir. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal dunia. Riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
dan juga Imam At-Tabrani. Di sini ya penulis mengatakan walam yarid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi sabbil ma'i alaihi la siyama huwa fil masjid. Dan tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan darah tersebut. Ya, padahal posisinya sedang di masjid. Ini menunjukkan darah itu apa? Suci, tidak najis. Seandainya najis, maka Nabi SAW akan memerintahkan kaum muslimin untuk bawa ember disiram, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk bawa ember saat ada orang Arab Badui kencing di masjid. Kan pernah kejadian kan? Kemudian disiram karena kencing itu najis, sementara darah di sini tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan sebentar. Jadi inilah beberapa dalil yang dipakai oleh pendapat kedua yang mengatakan bahwa darah yang banyak itu tidak najis. Dengan kata lain suci. Dan itu kalau dilihat malah itulah pengamalannya para sahabat. Dan para sahabat mereka paham betul tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meski demikian memang ya inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan najis, jadi maklumi. Kita sudah tahu dalilnya tadi. Surat Al-An'am ayat berapa? 145. Tapi yang mengatakan suci, ya sudah dimaklumi juga. Toh dalilnya juga kuat masalahnya. Ya, dalilnya sangat kuat karena itu langsung praktek dari sahabat. Ya. Dan yang keluar tadi kan luka itu banyak, Pak. Bukan sedikit, itu banyak. Damam masfuhan. Nah, itu terkait dengan darah. Insya Allah jelas, Pak ya. Kita ulang dari awal. Kita rinci lagi. Biar ngurajaah, biar hafal. Darah, kalau darah yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, darah haid, darah nifas, apapun itu nanti, darah yang lain keluar dari kemaluan depan atau belakang, itu najis. Kemudian darah apa lagi, Pak? Hewan yang najis, anjing, babi, maka dia najis. Termasuk hewan yang haram dimakan, maka dia najis darahnya. Kemudian darah ikan, pendapat yang kuat apa? Suci, karena bangkainya saja suci. Paham, Pak? Kemudian darah yang manusia atau darah sembelihan yang sedikit, itu apa? Dimaafkan. Ya suci ini. Rinciannya apa tadi? Darah sedikit seperti kita lagi ada nyamuk, kita teplok gini, ada darah sedikit, ini dimaafkan. Atau luka sedikit, yang sedikit banget. Atau seperti tadi orang ngetes darah, dia ditusuk sedikit, itu juga sedikit termasuk. Termasuk, Pak, yang belum kita sampaikan di awal tadi adalah darah yang masih ada di daging. Bapak kalau beli chicken, ayam, atau beli apapun daging yang lain, kadang masih ada darah yang di mana? Di urat-uratnya kan? Padahal sudah digoreng tuh. Gimana, Pak? Itu suci karena sedikit. Dan karena sedikit itu pun kemakan dikit juga dimaafkan. Paham, Pak? Jadi aman. Ya, aman. Meskipun kalau kita beli mentahan, kalau mau dicuci bersihin lebih baik. Kemudian kalau darah itu mengalir banyak, seperti apa tadi? Orang nyembelih ayam, nyembelih sapi, menyembelih kerbau, nyembelih kambing, atau nyembelih orang, enggak boleh. Atau darah yang keluar dari orang, ya. Boleh enggak menyembelih orang? Waduh, ekstrim nih. Pembahasannya ekstrim. Boleh bagi al-guju yang ditugaskan oleh negara untuk memenggal orang yang dihukum mati. Boleh bagi dia. Atau misalnya apa lagi? Dalam perang, jihad di jalan Allah, kan gitu. Dipenggal boleh atau tidak? Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Kalau kalian bertemu dengan orang kafir di medan perang, Pak ya, jangan di pinggir jalan ya. Medan perang, jangan disalah artikan. Di medan perang maka
penggalah lehernya. Fador berrikab, pukul di rikabnya, di lehernya. Nah, darah yang keluar itu muncrat. Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Termasuk darah yang ketika apa tadi? Hijamah, bekam, fasdu, donor darah, ya. Itu mayoritas ulama berpendapat apa tadi? Najis. Dalilnya surat Al-An'am ayat 145. Tapi ulama lain, Syekh Albani, Syekh Syaukani, Syekh Hasan Khan, ya, kemudian Syekh Walid As-Saidan dan beberapa ustadz-ustadz, beliau berpendapat apa? Suci. Kenapa? Ada dalilnya, bukan mau nentang ulama lain, bukan, tapi karena ada dalil riwayat dari para sahabat, mereka sholat dalam keadaan ada darah mengalir, dan itu menunjukkan tidak najis, dan ini kuat sekali. Jadi itulah perbedaan pendapat terkait dengan darah. Kemudian dua lagi Pak, muntahan anak Adam, muntahan manusia. Seseorang muntah karena mungkin apa? Mabuk, lalu dia muntah, pusing, sakit, muntah. Nah, muntah itu apakah najis atau tidak? Dia sesuatu kotoran, kan kotoran ya, yang keluar dari manusia, tapi dari atas, masalahnya dari atas. Nah, penulis mengatakan, ya, asal segala sesuatu itu suci, tidak mungkin berubah menjadi apa? Najis, kecuali ada dalil sahih yang menjelaskan hal tersebut, ya. Dan ternyata tidak ada, ya, menunjukkan berarti apa? Dalil apa? Menunjukkan muntahan itu suci. Adapun riwayat hadis Ammar yang menyatakan bahwa innama tughsalu thawbuka minal bauli wal ghaiti wal qai'i wad dami wal maniyyi, ini hadisnya lemah. Ya, hadis Ammar mengatakan apa? Pakaianmu itu harus dicuci dari kencing, dari BAB, kotoran manusia, kemudian dari muntahan, dari darah, dan dari mani. Ini penulis mengatakan dalilnya tidak sahih. Kemudian dicuci bukan berarti dia najis, kan gitu Pak. Kotor dicuci, tapi bukan berarti semua yang dicuci itu najis. Buktinya apa? Disebutkan di sini apa? Kencing, najis itu tidak? Najis. Pup, kotoran manusia, najis. Kemudian darah. Nah, tadi beda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan apa? Suci. Kemudian mani, suci. Dalilnya kuat kan Pak ya? Telah kita bahas. Nah, muntahan, suci. Ya, jadi seperti itu. Enggak perlu dalil riwayat itu tidak sahih, kemudian enggak semua yang dicuci itu pasti najis. Adapun dalil yang lain dari Abu Darda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fatawaddaa. Perhatikan. Riwayat, ya, sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah muntah, lalu beliau berbuka puasa, membatalkan puasa, lalu beliau wudu. Ya. Di dalam hadis ini tidak menunjukkan tentang najis, beliau cuma mau wudu doang. Ya. Tidak ada, dan wudunya pun karena mau sholat, bukan karena membatalkan apa? Wudunya. Kalau seseorang muntah itu karena sengaja, itu yang batal puasanya, bukan wudunya, tapi puasanya. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja karena sakit atau pusing, maka itu tidak membatalkan puasa, apalagi tidak membatalkan apa? Wudu. Maka inilah pendapat yang kuat bahwa muntah itu tidak najis. Yang kedua, berkaitan dengan wanita, keputihan yang ada di kemaluan wanita. Jadi ibu-ibu lebih paham tentang hal ini. Ada kotoran putih-putih kecil di kemaluan wanita. Apakah itu najis? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Itu najis. Ya, sama seperti madhi. Dalilnya hadis Utsman bin Affan, ya, beliau berkata,
bagaimana menurutmu jika seseorang berhubungan badan dengan istrinya namun tidak keluar maninya? Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, ya, hendaknya dia berwudu sebagaimana wudunya untuk melaksanakan sholat, dan dia mencuci kemaluannya. Lalu Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini, ya, mansuh, hukumnya dihapus. Kemudian demikian pula hadis Ubay bin Ka'ab ketika bertanya, ya Rasulullah, bagaimana apabila seorang berhubungan badan dengan istrinya namun tidak keluar air maninya? Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, hendaknya yaghsilu ma massal mar'ata minhu thumma yatawaddau wa yusalli. Hendaknya dia mencuci kemaluannya yang menempel kepada istrinya tersebut, lalu dia wudu dan sholat. Ini juga dalilnya telah dihapus, ya, dihapus dengan apa? Dengan perintah, ya, untuk mandi. Kalau seorang berhubungan badan dengan istrinya, walaupun tidak keluar air mani, tapi kemaluannya sudah masuk, maka apa? Wajib mandi. Nah, tidak cukup dengan hanya dicuci. Maka dalilnya tidak kuat, ya. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Bahwa keputihan pada kemaluan wanita itu suci. Ya, dalilnya banyak. Aisyah radhiyallahu anha itu biasa membersihkan mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian cuman cukup dikerik. Dan tentunya, mohon maaf, pasti dalam hubungan badan itu pasti ada gesekan farji zakarnya laki-laki dengan perempuan, dan itu pasti menggesek kepada keputihan yang ada di kemaluan perempuan tersebut. Ya, ya. Dan Nabi SAW, ya, hanya memerintahkan Aisyah untuk apa? Mengerok saja mani tersebut sehingga tidak najis. Hukumnya sama seperti air mani. Kemudian keputihan yang ada di wanita itu juga terjadi di wanita di zaman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan mereka untuk mencuci atau membersihkan keputihan yang ada dalam yang ada pada kemaluan wanita tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Keputihan di wanita itu suci, tidak perlu dibersihkan. Jadi ketika perempuan ada keputihan tersebut, silahkan Anda melaksanakan sholat dan itu sholatnya sah, tidak najis. Paham di sini, Pak? Jawab jelas? Dari sini selesai kita, Pak. Tentang najis sudah selesai. Semua berkaitan dengan najis telah selesai. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang cara mensucikan benda-benda najis dengan berbagai macam apa saja yang bisa untuk membersihkan atau mensucikan benda-benda najis tersebut. Habis itu insya Allah kita akan ujian, Pak, ya. Jadi ujian, ya. Siap, ya? Insya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz, Pak. mau nanya nih mengenai donor darah. Nah, kalau donor darahnya itu dari orang kafir lah gitu. Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Kan kita donor nih, tapi dapat darahnya kan kadang-kadang kita nggak tahu, tapi kemungkinan dikasih tahu, oh ini dari donornya si Fulan ini, tapi Fulan ini orang kafir gitu. Ini masuk najis juga gitu ya? Iya, sama, Pak. Jadi darah ini hukumnya, darah manusia itu hukumnya sama, baik itu dia kafir atau muslim sama. Sesuai dua pendapat tadi, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan apa? Suci. Demikian, Pak. Nah, dan ketika kita sakit nggak bisa kita milih, Pak. Wah, ini dari muslim atau kafir, ini nggak mungkin. Dan nggak mengapa, ya. Kita ngambil darah dari apa? Orang kafir itu nggak mengapa. Masuk organ tubuh lah, ya. Organ tubuh juga termasuk. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.